Pemangku hajat Bapak Haji Halim Nasution, Bunda Haya, Prof. Priyatno, Bunda Dr. Sari, Ikhwan, Akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melanjutkan membaca kitab Sirrul Asrar karya Syekhuna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masih terkait tentang mimpi yang beliau judulnya dengan tema Fi bayanil waqa'ati fin naumi wasinnah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Ghazali yajuzu ayyara Rabba ta'ala fil manami ala suratin jamilatin ukhrawiyatin. Qala al-Imam Al-Ghazali, berkata Al-Imam Al-Ghazali, guru daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, meskipun tidak secara langsung. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika tiba di Baghdad, beliau berumur 18 tahun, Al-Imam Al-Ghazali meninggalkan Baghdad untuk melakukan uzlah. Jadi tidak bertemu secara fisik, tapi karya-karya Imam Ghazali banyak mewarnai dari pemikiran dan model tulisan yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Imam Al-Ghazali berkata, bisa saja seseorang itu melihat Tuhan, melihat Allah fil manami dalam mimpi. Mimpi ketemu Allah, mimpi ngelihat Allah. Ala suratin jamilatin ukhrawiyatin, dengan bentuk, dalam bentuk makhluk, dengan bentuk makhluk yang indah, yang bersifat ukhrawi. Jadi bisa saja seseorang itu mimpi ketemu Allah dan dia yakin itu Allah, tapi Allah berwujud seperti api, Allah berwujud seperti cahaya, atau Allah berwujud seperti pemuda yang tampan. Yang inilah yang dikatakan oleh Nabi, Ra'aitu Rabbi ala surati amradin, aku melihat Tuhanku dengan bentuk pemuda yang tampan. Atau dia melihat Allah dalam mimpi dalam bentuk-bentuk apapun. Misalnya ya bentuk binatang atau apapun. Kenapa? Ala hadza ta'wili al-mazkur, dalam pembahasan ini Al-Imam Al-Ghazali memberikan komentar. Li'anna hadzal mura'iya misalun yahlukuhullahu ta'ala tabaraka wa ta'ala ala qadari istidadir ra'i wa munasabatihi. Karena penglihatan li'anna hadzal mura'iya, karena penglihatan dalam mimpinya. Misalnya ngelihat Allah dalam wujud pemuda yang tampan, ngelihat Allah dalam bentuk api, itu merupakan perumpamaan. Saya mengatakan misal ini tajallinya Allah kepada suatu benda. Tajalli kebesaran Allah kepada suatu benda, sebagaimana tajallinya Allah kepada api yang dilihat oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan tajallinya Allah falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah bertajalli di Bukit Sinai, di Gunung Sinai. Yahlukuhullahu tabaraka wa ta'ala, menciptakan akan dia, akan perumpamaan itu oleh Allah.
Jadi Allah menggambarkan, memvisualisasikan atas apa ala qadri istidadi ra'i wal munasabati. Tergantung atas kesiapan orang yang bermimpi dan kedudukan makomnya. Kedudukan makomnya. Jadi misalnya ngelihat Allah dalam bentuk binatang, ya karena memang makomnya seperti ya masih di situ, gitu. Ngelihat Allah berbentuk cahaya sama makomnya seperti itu. Walaysa haqiqatu zatiyah, dan itu bukan zatnya Allah, bukan berarti Allah itu ya berbentuk apa yang kita lihat. Misalnya ketika dia mengatakan ya Tuhan itu api yang besar. Emang kenapa? Karena saya ngimpi tadi malam. Enggak. Itu hanya tajallinya Allah kepada makhluk. Ada 3 orang ngimpi ketemu Allah di malam yang sama. Maka ketika mereka disuruh bercerita, maka mereka akan bercerita berbeda-beda. Iya, saya ngelihat Tuhan, ngelihat Allah seperti cahaya yang begitu terang. Satunya lagi mungkin, ya saya ngelihat Allah dan yakin itu Allah. Tapi kok berbentuk seperti binatang gitu. Akan berbeda-beda gitu. Dan itu bukan wujudnya Allah. Kenapa? Lianna Allah tabaraka wa ta'ala munazzahun anisurati bizatihi. Karena Allah itu terbebas dari bentuk-bentuk, dari bentuk-bentuk. Kenapa Allah berbentuk seperti itu? Itulah imajinasi manusia, makomnya manusia. Maka laisa kamislihi syai'un, Allah itu tidaklah serupa dengan apapun. Wa ma khatara bibalik bahwa laisa kadzalik. Apa yang terbesit di pikiran kita tentang Allah, bentuk Allah, maka Allah lah tidak seperti itu. Maka untuk mengenal Allah itu tidak bisa dengan panca indera zohir, gitu. Nggak bisa dengan mata, tidak bisa dengan telinga, nggak mampu. Tapi dengan rasa, dengan zauq, itulah yang digembleng oleh guru kita, oleh guru mursyid dalam berzikir akan membangkitkan rasa. Albabnya, loopnya itu bakal biar terbuka. Kalau loopnya sudah terbuka, itu akan merasakan zikir di hadapan Allah, bahkan bisa merasakan suara Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi Allah tidak mungkin menyerupai sesuatu makhluknya. Wa kaza ar-ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hadzal qiyasi. Begitu pula seseorang yang bermimpi ketemu Nabi. Maka yang sudah kita jelaskan, ketika kita ngimpi ketemu Nabi, ngimpi ketemu Allah, itu modalnya keyakinan. Keyakinan saja sudah. Yakin Rasulullah. Tapi cuma punggungnya doang ya bagus sudah. Yakin Rasulullah, tapi saya cuma ngeliat rambutnya doang ya. Tapi yakin itu Rasul. Itu keyakinan. Maka mimpi ketemu Rasul tidak bisa dijadikan hujah. Tidak bisa dijadikan dalil. Ketemu Nabi, lalu dia meminta seperti Imam As-Syairazi, minta kepada Nabi untuk meriwayatkan sebuah hadis. Lalu Nabi mengucapkan sebuah hadis, maka hadis yang diriwayatkan itu mungkoti, terputus. Kenapa bisa seperti itu? Karena mimpi seseorang tidak bisa diverifikasi. Mimpi seseorang tidak bisa diverifikasi. Ya sudah, ketika dia mengatakan saya mimpi ketemu Allah, ya udah biarin, nggak apa-apa gitu. Saya mimpi ketemu Rasulullah, ya nggak apa-apa gitu. Diyakinin silakan, tidak dipercaya juga nggak apa-apa gitu. Tujuannya apa ngimpi seperti itu? Ini seperti pertanyaan
Allah menciptakan awan gelap, awan hitam, mendung, itu tujuannya apa? Tujuan pertama adalah turunnya hujan. Itu tujuan pertama. Tapi ada tujuan utama apa? Menyuburkan tanah agar tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh, agar bisa tanah bisa menyimpan air. Jadi ada tujuan pertama, ada tujuan utama. Begitu pula mimpi ketemu Allah, mimpi ketemu Rasul. Tujuan pertama apa? Menguatkan kepada seseorang bahwa apa yang diamalkan itu bagus, gitu. Apa yang diamalkan itu disenengin oleh Allah. Itu tujuan utama. Tujuan tujuan pertama, tujuan utamanya merubah karakter, bukan merubah dirinya, merubah suasana hatinya. Yang tadinya pemarah menjadi pemurah, yang tadinya dengki menjadi orang yang baik. Baik. Jadi jangan berhenti pada tujuan pertama, tapi harus sampai kepada tujuan utama. Begitu pula dalam thariqah. Misalnya seseorang mendapatkan keistimewaan dari guru mursyid, mendapatkan perlakuan istimewa lah dari guru mursyid. Tujuan pertama adalah meyakinkan, menguatkan dia agar terus menjaga amaliyahnya, zikirnya, manakibannya, khotamannya. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua, tujuan utamanya, utamanya ya men- a- dengan amalan-amalan itu bisa merealisasikan isi tanbih dalam dirinya. Atau banyak tuh, jadi tujuan pertama itu banyak, tujuan utama pun banyak. Tapi tujuan utama lebih kepada nilai spiritualnya. Jangan berhenti kepada tujuan pertama saja, gitu. Ya saya dapat istimewa dari Abah dan saya istiqomah dalam amalia, tapi hatinya benci dengan orang, hatinya selalu tidak tenang ketika mendapatkan musibah, itu ya belum sampai kepada tujuan utama. Begitu pula dalam mimpi, gitu. Wa yajuzu ayyara bisuratin muhtalifatin ala qadri munasabatir ra'i. Dan bisa saja dia melihat Rasulullah itu dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Yang tadi tiga orang ngimpi Nabi. Satu ngimpi Nabi kayak begini, yang satu Nabi gemuk badannya, yang satu lagi Nabi kurus, ya bisa-bisa saja gitu. Kenapa ala qadri munasabatir ra'i, tergantung kualitas orang yang bermimpi. Wala yara haqiqatal Muhammadiyata. Tidaklah seseorang bisa melihat wujud aslinya Rasulullah dalam mimpinya illa warisul kamilu, kecuali pewaris Nabi yang sempurna. Fi ilmihi, dalam ilmunya, wa amalihi, dalam amalnya, wa halihi, dalam halnya, dalam kondisi, dalam keadaannya, wa basirati, dalam pandangan batinnya, wa sholati, dalam ibadahnya, sholatnya, zohiron wa batinan, zohir dan batin. Jadi misalnya ada orang yang bertiga orang mimpi ketemu Nabi, ya. Dia bisa bercerita wujudnya beda-beda. Kalaupun dijadikan perdebatan nggak akan bisa, gitu. Kenapa? Ala qadri munasabatir ra'i. Misalnya dia ngeliat Nabi nih, kok ngeliat Nabi kok mohon maaf bentuknya kok kayak kambing, gitu. Emang makomnya di situ dia, gitu. Makomnya di situ, sehingga diwujudkan Nabi itu ya seperti binatang, gitu. Tapi itu bukan wujudnya Nabi. Tapi kalau sudah Al-Warisul Kamil bercerita, siapa kok Al-Warisul Kamil, ya guru mursyid sudah.
Jadi apa yang dilihat oleh Abah Aos, oleh Abah Anom, itulah wujudnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kepada ulama-ulama yang tidak kita lihat. Misalnya, Syekh Abdul Qadir kan versinya macam-macam. Ada fotonya seperti ini, ada yang macam-macam. Itu ala qadri munasabati ar-ra'i. Tergantung makom daripada orang yang melihat. Wallahu a'lam bisawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.